pemirsa, kita akan lanjut dalam sesi terakhir bincang-bincang kita pada kali ini tentang dongkrak. Pak Dwi Rohman, selama ini yang sudah Bapak lakukan untuk pendampingan terhadap kesenian dongkrak sendiri seperti apa, Pak? Istilah pendampingan atau beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Madiun 2 tahun terakhir ini, saya ikut mendampingi dari tim Dinas Pendidikan untuk sanggar-sanggar kesenian dongkrak yang ada di Madiun. Salah satunya adalah bagaimana agar kesenian dongkrak ini dalam tanda kutip modern, tidak hilang dari jati diri dan mengena di generasi muda khususnya. Jadi gerakan-gerakan, kemudian gerakan tari khususnya itu kita buat sama agar nanti di festival dongkrak akan ada penilaian yang seragam seperti itu. Gerakan tari, kemudian lagunya, kemudian musik, jadi gamelannya, jadi berirama yang standar dalam tanda kutip pakem. Jadi lagunya kalau A seperti ini, gerakannya seperti ini. Itu sudah mulai 2 tahun terakhir ini saya ikut bersama dengan beliau-beliaunya agar tidak monoton seperti itu. Jadi oleh generasi muda ini dongkrak, gerakan dongkrak, kemudian suara dongkrak itu dianggap monoton seperti itu. Kemudian dari beliaunya yang kita tetuakan di dongkrak yang di Menjayati itu diizinkan dengan tidak mengurangi inti dari nilai dongkrak itu sendiri, musiknya. Memang kunci utama di sini contohnya adalah alat musiknya, itu korek itu sendiri. Jadi tidak dimuncul. Apakah harus itu kan geriginya kan ada 21, 22 dan sebagainya. Kita sepakati berapa? Karena akan juga berpengaruh pada suaranya. Iramanya betul seperti itu. Kemudian ada gongnya, gong besarnya. Ada ciri yang berbeda, gong beri misal. Ini harus dipakai atau tidak dan sebagainya. Ini sepakati juga dalam kalau dalam itu mungkin dalam workshop itu disepakati gunakan enggak ini. Kemudian kenongnya harus berapa? Kemudian kentongannya harus berapa? Itu ternyata kita sepakati dan di workshop itu bahwa ini yang harus muncul, yang diutamakan dengan tidak mengurangi nilai yang ada di dongkrak awalnya seperti apa. Itu harapannya seperti itu, dan harapannya generasi muda tidak acuh tak acuh kepada kesenian lokal. Jadi ya karena tadi monoton tadi. Jadi mungkin dikembangkan dalam perspektif yang tadi sampaikan, misal kalau dalam bentuk film atau movie dan sebagainya, bagaimana ini musik-musiknya misal digantikan dengan alat musik yang lain tapi suaranya tetap sama, bagaimana? Ini juga harus kita sepakati. Ya, kalau dari kacamata kita akademisi, bagaimana musik itu ya aslinya. Misal kentongan, ya bunyi kentongan itu tidak bisa digantikan dengan hasil musik lain dan suara musik lain seperti itu, walaupun lebih bagus dan sebagainya. Itu juga menjadi tantangan juga Pak Titus ke depannya musik ini. Dan gerakan tarinya juga. Jadi kan tidak mungkin gerakan tari tadi sampaikan genderuwo misal lemah gemulai dengan orang Jawa, tidak mungkin. Itu juga ada beberapa langkah-langkah dengan teman-teman di seni tari misal, bagaimana ini tidak mungkin saya contohkan orang tua tadi misal ada gerakan tari kemudian langkahnya diganti dengan orang yang langkah tegap dan sebagainya, kan tidak mungkin. Nah, seperti itu yang juga perlu dipikirkan oleh seniman-seniman kita, kemudian didampingi oleh akademisi dari sisi nilai-nilai, kemudian
bentuk-bentuk yang bisa ditawarkan kepada seniman gitu. Iya pemirsa, khususnya kaum milenial tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Rohman bahwa upaya beliau di dalam merevitalisasi dongkrek begitu intens. Sekarang saya ke Pak Hanif, bagaimana Pak Hanif? Terima kasih. Jadi begini, menurut hemat saya kaitannya bagaimana generasi milenial atau masyarakat awam menyenangi, tentu harus mengenal terlebih dahulu, dan ini akan juga berpulang kepada para seniman dongkrek. Bagaimana nanti dongkrek ini menjadi daya tarik, tentu harus ada kreativitas. Kalau kita lihat memang fungsi dongkrek itu kan tidak hanya fungsi sakral sebagai suatu ritual untuk tolak bawah sebagaimana yang dilakukan tempo hari. Jadi ritual tolak bala kan penuh adanya suatu aturan-aturan yang sudah dibakukan. Ini harus dilaksanakan dari dipimpin oleh anak turunnya Ki Palang dan seterusnya. Kemudian ada fungsi kreatif, ada fungsi pertunjukan. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa yang orang punya hajatan juga pernah mengundang dongkrek. Akhirnya lagunya ada semongkosis juga. Bojoloro juga bisa masuk di sana juga. Macam-macam. Bahkan kalau pernah ada undangan untuk peresmian rumah demokrasi. Jadi ada suatu kantor dan sebagainya. Tentu ada itu kan fungsi tidak sakral, fungsi pertunjukan kan, yang jadi ya. Nah, tentu ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yang penting saya sepakat dengan Pak Dwi Rohman tadi bahwa jangan sampai nilai-nilai yang terkandungnya menjadi hilang. Jangan sampai semongkosisnya lebih menonjol dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus, ya kalau kita itu seperti gadis, bagaimana kumbang itu tertarik melihat gitu kan. Nah, tentu dengan berbagai cara tadi, melalui YouTube, melalui film, dan juga kalau kemarin saya dapat kunjungan, apa sih dongkrek? Oh ini buku saya, nah, saya kasih Pak bukunya. Oh ini buku temannya. Jadi nanti lembaga kami juga ingin berkontribusi terhadap ini kalau bermitra dengan para pihak termasuk pemerintah Kabupaten Madiun, dan juga bagaimana kita menjadi kesenian yang dibanggakan itu didukung oleh masyarakat luas di Kabupaten Madiun. Karena kalau kita amati tinggal beberapa kelompok kesenian dongkrek itu hanya di Madiun daerah selatan, sedangkan beberapa SMA sudah berganti kemarin. Karena mengapa berganti? Tidak lagi ada festival, Pak. Nah, akhirnya semangatnya sudah menjadi hilang. Oleh karena itu tentu dengan berbagai cara, dengan cara kreativitas, banyak pihak bisa berpartisipasi untuk ini, dan juga para pemerhati dongkrek dan juga para seniman harus juga berkreatif untuk menjadikan dongkrek ini sebagai kesenian yang adiluhung, yang didukung, dan sekaligus sebagai sumber kesadaran untuk bersikap dan berperilaku itu. Kalau tidak nanti akan menjadi sia-sia. Nah, oleh karena ini kita sepakat dari tadi yang disampaikan oleh Mofi, tentu nanti menjadi suatu karya sinemas yang bisa monumental. Yang monumental. Hari ini kalau kita brandnya gitu kan ya, kalau kalau umpamanya kita bandingkan ya, karena saya asli Ponorogo, saya masuk desa saya sudah terasa Ponorogo ada tugu. Nah, kelihatannya tugu kita tugu pencak silat kan, bukan tugu dongkrek. Pecel, ada. Bagaimana nanti umpamanya dongkrek, ada dongkrek. Nah, ternyata ini juga membutuhkan para pengambil polisi kebijakan. Jadi saya apresiasi dengan upaya ini, dan juga saya
sebisa mungkin lah berpartisipasi ketika di berbagai event, di berbagai pertemuan. Ketika ditanya tentang apa dongkrek, saya bisa menjelaskan dan seterusnya. Jangan sampai orang Madiun juga begitu. Nah, saya pernah juga sepandai apapun kalau kita pertukaran mahasiswa umpamanya, satu di antaranya harus bicara seni kan. Iya. Saya pernah pertukaran mahasiswa Asia Pasifik. Ya harus bisa nari. Apa yang dikuasai tari apa? Tidak sekadar bisa menari, menjelaskan apa sih maknanya dan seterusnya. Saya pikir nanti duta-duta pelajar, entah itu duta wisata dan seterusnya dari Kabupaten Madiun harus bisa memahami tentang dongkrek. Jangan duta wisata Madiun cerita tentang leduk, pasukan mungkin, atau cerita tentang keok, tidak bisa cerita tentang dongkrek gitu. Iya. Tadi mungkin ketika disinggung seniman, ya mungkin seniman yang berkecimpung di dongkrek mungkin kurang menjanjikan atau gimana Pak? Itu kok? Ya, sebetulnya begini, dari apa yang sudah kami lihat di lapangan, teman-teman seniman ini sudah ada proses modernisasi seperti itu. Jadi tidak hanya pada tataran dongkrek awal, dongkrek yang seperti untuk ritual atau tradisi tadi, itu sudah mulai ke pertunjukan. Saya sepakat tadi bahwa ya lagu-lagu itu, misalnya contohkan ya lagu-lagu yang ada di dongkrek, ya tidak harus pada lagu-lagu yang tren sekarang juga, tidak seperti itu. Jadi seharusnya di teman-teman seniman itu sudah pada tataran bagaimana pertunjukan dongkrek ini ke yang cerita-cerita, kita sisipkan cerita-cerita lokal seperti itu, tidak hanya pada cerita monoton pagebluk misalnya, tapi juga disisipi dialog-dialog yang lain yang mungkin bisa jadikan lelucon dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sebetulnya menjadi PR kita tidak hanya di seniman tapi juga akademisi. Juga. Ya, saya dalam kapasitas ini sebagai pengampu mata kuliah drama. Jadi bagaimana dongkrek itu kita angkat, kita adopsi, misal kostumnya. Jadi topengnya tidak harus menunjukkan yang menakutkan seperti itu. Tapi bagaimana topeng dongkrek itu juga menjadi sebuah jembatan kita untuk menjelaskan pada pemirsa atau penonton nanti bahwa ini loh sebetulnya yang ingin diharapkan, ingin ditunjukkan kepada masyarakat atau ke penonton, nilai-nilai atau bagaimana sisi hiburan yang ada, kemudian sisi fungsi nilai yang ada dan sebagainya. Memang menjadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikannya sebagai warisan budaya Indonesia, ya khususnya di wilayah Madiun. Jadi mungkin Pak Duroman bisa memberikan closing statement untuk pemirsa, silakan. Ya, untuk pemirsa semuanya, bahwa bagaimana kita menghargai kemudian melestarikan kebudayaan atau kesenian lokal khususnya dongkrek ini, mungkin bisa secara sederhananya tahu ceritanya, kemudian unsur-unsurnya apa saja, kemudian fungsinya untuk apa saja. Jadi posisi sebagai masyarakat, sebagai warga, sebagai pendidik, bagaimana sebagai siswa, sebagai pembuat kebijakan dan sebagainya, bagaimana ini kita jaga, kita lestarikan untuk generasi-generasi kita berikutnya. Jadi jangan sampai tidak tahu bahwa dongkrek ini kesenian asli Madiun, ya khususnya adalah yang berasal dari Pejayan atau Caruban Kabupaten Madiun. Terima kasih, Pak Hanif, silakan. Pemirsa,
Ya, kalau saya hanya bicara masalah nilai, artinya dalam konteks kekinian dan ke masa depan nanti, bahwa dunia seakan-akan tanpa tapal batas. Batas negara menjadi sumit. Pertempuran budaya akan semakin dahsyat. Oleh karena itu, kalau kita tidak memiliki kesadaran dan jati diri kita terhadap nilai-nilai budaya yang adiluhung, sebagaimana salah satunya terpotret dalam kesenian dongkrek, maka cepat atau lambat kita akan pudar dan akan menjadi diri kita menjadi asing dalam khasana budaya kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita jaga dengan mencintai kebudayaan lokal. Kalau kita menjadi tidak sekadar bilisan, tapi dalam juga bersikap dan bertindak sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam budaya-budaya Indonesia. Terima kasih. Iya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita kali ini. Silahkan menyimpulkan sendiri tadi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita dan tetap di Jala Budaya.